واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم إلى أرواح جميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى أرواح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله القلمطري والشيخ محمد كشف الأنور بن هدي إسماعيل ومشايخنا أجمعين والدينا أمهاتنا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يؤلف بين قلوب المسلمين ويعز الإسلام والمسلمين ويهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويقل عددهم ويمزقهم كل ممزق ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر على هذه النية وعلى كل ما نوى بالسلف الصالح وإلى حضرة سيدنا رسول الله الفاتحة. الرحمن إياك صراط والضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الذاكرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita bersama-sama menggembirakan hati kita dengan mengingat akan segala nikmat Allah kepada kita. Di antaranya bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah dengan kudrat iradatnya dan dijadikannya kita daripada nur Nabi Muhammad SAW, serta kita diberinya Islam dan iman dan dimasukkannya golongan umat Rasulullah SAW, serta ditambahnya lagi nikmat yang lain. Di antaranya kita hari ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama mendengarkan akan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghubungkan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan akan hati dan anggota kita dari segala dosa dan kemungkaran, sehingga kita dapat mengambil akan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Amin Allahumma amin. Nah, kita jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat daripada segala penyakit, dan mudah-mudahan disembuhkan Allah Ta'ala penyakit yang ada, serta mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, kalau bisa menurut ridhonya Allah lebih 100 tahun. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu yang hadir pada ini hari, bahwasanya di dalam kitab karangan Habib Rosman dan Yahya Betawi halaman 12, beliau berkata di bawah ini ada tersebut rukun-rukun iman 6 perkara. Iman diumpamakan satu bangunan yang mempunyai tiang 6. Setiap bangunan yang pasti tiangnya 6, tidak boleh dikurangi 1 pun. 5 daripada 6 ini ketentuannya adalah yang terakhir. Apabila yang terakhir ini tegak, maka yang 5 dahulunya itu pun ikut tegak. Bermula artinya iman yaitu tasdiq bahasa Arab, yakni bahasa kita membenarkan, tidak ada ragu-ragu.
Dan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala jualannya menurut perintah Allah. Setiap orang-orang yang ada iman di hatinya tidak ada ragu-ragu. Setiap orang-orang yang Islam menjunjung segala perintah Allah. Tidak ada yang sangkal terhadap perintah Allah. Tidak ada yang ragu-ragu terhadap Allah. Yakin terhadap Allah, menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah. Contohnya, seseorang laki-laki yang mempunyai istri dan anak, dia membenarkan akan Allah, beriman. Dia menjunjung akan perintah Allah, niscaya dia berusaha mencarikan yang halal, dan dia berusaha mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu dan hasil usaha yang benar itu dia nafkahkan kepada istrinya sendiri dan kepada anak-anaknya. Tidak lagi istrinya itu mencari nafkah, tidak lagi anak-anaknya itu mencari nafkah, karena ayah dan suaminya beriman kepada Allah dan menjunjung perintah Allah. Sebaliknya, apabila seorang hamba tidak membenarkan adanya Allah sebagai Tuhan dan tidak menjunjung perintah Allah, maka dia tidak berpikir mencari nafkah dan tidak berpikir menuntut ilmu yang untuk disampaikannya ilmu dan nafkah kepada bininya dan kepada anaknya itu, sehingga bini dan anaknya belajar sendiri dan mencari nafkah sendiri. Itulah contoh perbedaan antara seseorang laki-laki yang sudah jadi jabatan kepala keluarga di rumah, yang beriman dan Islam, dan yang bukan beriman dan bukan Islam. Jadi sangat untunglah seorang perempuan dan seorang anak yang mempunyai ayah dan yang suami yang beriman dan Islam. Istri menunggu, anak menunggu. Ayah dan suaminya yang mencariakan ilmu gasan melajarakan ke rumah dan mencariakan harta yang halal gasan bini dan anaknya. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Hai lelakian, peliharalah diri kamu dan bini kamu dan anak buah kamu dari neraka. Balamannya manusia dan batu, disiapkan bagi orang kafir. Semoga umat Rasulullah SAW yang hidup zaman sekarang selalu bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama untuk dirinya dan untuk bini dan anaknya. Dan semoga umat Rasulullah yang hidup sekarang bersungguh-sungguh menuntut akan harta yang halal untuk diberikan kepada dirinya, istrinya dan anaknya, sehingga sebuah rumah ini akan menjadi penghuni surga Allah. Dan kita berlindung dari Allah dengan Allah daripada yang sebaliknya. Rasulullah bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih." Daging siapa saja yang makanannya haram, neraka jahanam wadahnya. Kasihan seorang istri, kasihan anak-anak buah yang punya suami jahil,
yang punya suami tidak ada pekerjaan usaha, atau ada juga punya usaha tapi haram, kasihan istri dan anaknya, ikut makan yang haram, tidak ada mendapat didikan agama dari suaminya, tidak ada mondar-mandir istri dan anaknya mencari harta benda, tidak hadir di majelis pengajian gara-gara atau sebab abah dan lakinya tidak bertanggung jawab, atau kasarnya tidak diberi iman dan Islam, buktinya tidak menjunjung perintah Allah. Almarhum Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi, Martapura, usia lebih dari 100 tahun. Beliau setiap harinya duduk berjualan minyak harum sampai Tuhan. Dan setiap hampir sholat berjamaah tutup, dia jualan sidin ke masjid sembahyang berjamaah. Habis asar pulang ke rumah bebeca. Ada undangan orang di malam hari, beliau datang. Walaupun dituntun 2-3 orang. Karena beliau punya istri dan beliau punya tanggungan. Di malam hari beliau hadir di majelis-majelis yang diisi dengan ibadah dan di situ ada penerangan agama. Padahal beliau seorang cucu Rasulullah yang alim, salah satu dari muridnya Habib Qutb Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi Siwun, yang mengarang kitab Maulid Simtud Duror. Dalam keadaan begitu beliau tetap hadir di majelis-majelis ilmu. Mulai datang ke Martapura, beliau itu senantiasa di samping Haji Abdurrahman Kai oleh Haji Husin Qadri, mendengar apa ilmu yang dibaca oleh Haji Abdurrahman. Beginilah cucu Rasulullah SAW yang datang ke dalam daerah orang. Dia tidak menjadi pemimpin di daerah orang, tetapi dia menjadi makmum. Saya ulang, beginilah Rasulullah SAW memimpin cucunya. Masuk ke daerah orang, tidak menjadi pemimpin, tetapi menjadi makmum. Haji Abdurrahman Tunggulirang yang membaca kitab Habib Zain di Higa Mendangara. Meninggal Haji Abdurrahman, diganti oleh Haji Ahmad Zaini, anaknya Haji Abdurrahman. Habib Zain duduk di Higa Haji Ahmad Zaini, mufti. Meninggal pula Haji Ahmad Zaini, Habib Zain duduk di Higa Haji Husin Qadri. Di mana pembacaan Haji Husin Qadri, di situ Habib Zain. Betul-betul orangnya tawadhu dan orangnya tahu diri. Aku ini pendatang, bukan orang penduduk asli. Tidak mau menggurui lawan orang yang di daerah sini, tetapi menjadi murid.
beliau tidak berkata-kata, tetapi lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Hal ehwal beliau itu udah menjadi contoh bagi yang lain-lainnya. Meninggal Haji Husin Qadri, di mana ada Haji Seman Mulia, di situ Habib Zain mendengarkan apa yang dibaca oleh Habib Seman Mulia, sampai kepada majelis hamba nang fakir nang jahil ini, yaitu ulun. Habib Zain kada meninggalkan, di mana ulun sarwan sidin umpat jual. Kadang-kadang ada di sana dibaca ceramah agama, sidin mendengarkan. Terbanyak sidin mendengarkan ceramah kita dengan tangisan dan inguyan dan teriak. Setelah beliau sudah lemah, beliau memanggil akan sepupunya, bahkan marwainya, yaitu Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi. Kata Habib Zain, hai Ali, aku mungkin kada lawas lagi akan tawajuh meninggal dunia, maka anak kita Guru Zaini banyak musuhnya. Jadi ikam hai Ali menemani lawan Zaini ini, itu aja pasanku. Dijawab oleh Habib Ali, insya Allah. Meninggal Habib Zain, Habib Ali senantiasa di sisi kita. Dari mulai dilanggar Darul Aman sampai dilanggar Ar-Rawdah, sampai beliau meninggal dunia. Tanggal 1 Ramadan sampai akhir, Habib Ali tetap tarawih. Kadang-kadang sidin bebeca, kadang-kadang umpat lawan orang bersepeda motor. Sebelum Isya sudah hadir. Dan sidin membantu membacakan doa tarawih sebulanan penuh, karena melaksanakan wasiat dari Habib Zain. Kada pernah Habib Ali dan Habib Zain jadi imam, jadi makmum seumur hidupnya. Inilah dua contoh daripada yang lain-lainnya, mengingatkan kepada yang lain kalau kita pendatang jadi makmum, jangan si pendatang menjadi imam di kampung orang. Harus tawadhu, merendah diri. Sakit Habib Ali, datang Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagab dari Siwun, Hadramut, menziarahi kepada rumah Habib Ali bersama-sama ulun. Ujar Habib Ali, Ahmad, aku sudah hampir masanya tawajuh menghadap Allah. Ini Guru Zaini banyak musuhnya, banyak nang mahiri-iinya. Aku mengharap Ahmad ikam tinggal di Martapura mendampingi akan Zaini. Kasihan Zaini kalau kada didampingi, inya banyak nang mahiri, nang memusuh, dan sedikit sekali nang membela dan membantunya. Dijawab oleh Habib Ahmad, sebelum aku datang kemari hai Ali, aku mendengar kabar dari seseorang bahwa Guru Zaini sakit. Maka aku keluar dari rumah menuju temanku Sayyid Abdul Bari. Tujuan ziarah
ke makam Habib Umar Al-Mukhbar, keramat besar. Kemudian kepada Faqihil Muqaddam. Setelah ketemu dengan Habib Abdul Bari, ujar Habib Ahmad, berangkatlah aku menuju kubur Habib Umar Al-Mukhtar. Sekali sampai ke sana, Habib Abdul Bari ini kasyaf, tidak terlihat di dalam kubur Habib Umar Al-Mukhtar. Ditanya kepada khaddamnya, di mana Habib Umar Al-Mukhtar? Dijawab oleh khaddamnya bahwa Habib Umar Al-Mukhtar sudah lama meninggalkan kuburnya. Dia ada di rumah Guru Zaini Sakumpul. Terus menjalan lagi kepada Faqih Muqaddam. Sampai di sana, Faqih Muqaddam mengeluarkan tangannya dari kubur, bersalaman lawan Habib Abdul Bari. Habib Abdul Bari menyampaikan bahwa Guru Zaini Sakumpul sakit. Dijawab oleh Faqih Muqaddam, jangan engkau pikirkan Guru Zaini, dia adalah jirannya Rasulullah. Dan Ikam Abdul Bari sampaikan kepada Ahmad supaya Ahmad secepat mungkin datang ke Sekumpul dan sembahyang berjamaah di Sekumpul. Habis sholat baca akan doa nang aku susun. Habib Ahmad berangkat menuju Sekumpul. Sampai di Sekumpul, beliau sembahyang dhuhur di Langgar. Kemudian beliau membaca doa yang dikarang oleh Faqih Muqaddam, Allahumma qulna wal muslimina syaqa'a ila sa'adah, sampai akhir. Kemudian beliau berpidato memadahkan aku ini melaksanakan wasiat daripada Faqih Muqaddam membaca doa ini. Luar biasa. Jadi di dalam pelajaran yang kita awali ini adalah pelajaran tasawuf yang hubungannya dengan iman. Orang yang beriman kepada Allah percaya Allah Maha Besar, dia pasti merendah diri. Orang yang menjunjung perintah Allah, dia harus di bawah, yang dijunjung itu di atas, alias merendah diri juga. Dibuktikan oleh Habib-Habiban yang datang dari Hadramut seperti Habib Zain dan Habib Ali tadi, yaitu kadang mau menggurui dan kadang mau menjadi tatuhak di kampung orang, tapi jadi makmum, jadi pengikut saja. Semoga pelajaran tawadhu yang berharga ini bisa kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Jangan bersifat merasa sanggup memimpin. Jangan bersifat merasa pintar. Jangan bersifat merasa suci dan bersih. Jangan bersifat merasa banyak ibadah dan sedekah. Jangan bersifat merasa banyak pengalaman, tetapi mengaku bahwa aku adalah hamba Allah, aku adalah dijajak oleh perintah Allah, aku di bawah perintah Allah, aku di bawah kebesaran Allah. Di antara tandanya iman yaitu Islam. Iman di dalam hati, Islam di anggota luar. Hati memimpin akan anggota luar. Oleh sebab itu kata-katanya, Islam adalah tanda iman. Orang yang ada iman di hatinya membesarkan Allah, niscaya suruh-suruh Allah dia junjung setinggi-tingginya.
di antara suruh Allah. Menuntut ilmu agama untuk diri dan bini dan anak buah. Demikian mencari yang halal untuk diri, bini dan anak buah. Ibu-ibu, kalau ada di antara ibu-ibu nang dikehendaki oleh seorang laki-laki mengawini, agama Islam mengatur di antara hadisnya, takhayyaru linutafikum wa innal ayqa dassas. Pilihlah olehmu bagi meletakkan air mani kamu, karena bahwasanya air mani itu menurun, menjangkit. Jadi misalnya kalau turunan orang-orang yang alim, air maninya itu ada mengandung ilmu, insya Allah air maninya itu akan menjadikan anak atau cucunya menjadi ulama, karena menurun. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau air mani timbul dari orang yang jahil, maka dikhawatirkan turunannya tidak ada yang alim. Kalau air mani timbul dari makanan yang halal, maka anaknya akan menjadi ahli surga. Kalau air mani itu dari nang haram, maka bininya nang mengandung air mani dan anaknya nang jadi daya mani itu adalah ahli neraka semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan bertawassul dengan apa dan siapa yang dapat dijadikan tawassul. Semoga semua umat Rasulullah SAW diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah gembira di dalam kubur melihat keadaan umatnya. Terutama mudah-mudahan umat Rasulullah sadar bahwa harta yang ada di badan ini untuk diri dan bini anak buah betul-betul halal. Ibu-ibu, kalau kita menjadi orang dagang atau kita menjadi orang-orang petani atau kita menjadi buruh atau kita menjadi pegawai negeri, maka kita hendaknya mengetahui seteliti-telitinya duit yang bakal kita dapat dari pausahaan-pausahaan itu, kita ketahui lebih dulu dari mana duit itu. Apabila duit itu nyata daripada yang haram, maka kita kada usah berdagang di situ, kada usah bahuma di situ dan sebagainya. Kalau sudah jelas bahwa yang diberikan orang kepada kita adalah haram, tapi kalau kita berusaha di mana-mana bidang, ternyata yang diberikan kepada kita itu untuk diri, bini dan anak halal, kita bersyukur kepada Allah. Karena itu ciri cagar masuk surga. Korupsi dan KKN itu adalah haram.
itu mengambil harta orang atau harta rakyat, dimakan, diminum, dipakai, dan dijadikan tempat-tempat apapun seperti rumah dan lain-lainnya, maka semuanya itu adalah penyebab turunnya bala. Badannya itu bakal cagar masuk neraka. Maka apabila sudah demikian halnya, kalau diberikannya kepada bini dan anaknya, maka semuanya masuk neraka. Oleh sebab itu, KKN dan korupsi itu senantiasa dibasmi. Keseluruhannya itu, wahai ibu-ibu, adalah kembali kepada ilmu iman supaya membesarkan Allah dan takut, ilmu Islam supaya menjunjung dan mengetahui perintah Allah. Kita kada kawa menjunjung perintah Allah, lamun kada tahu nang apa nang dijunjung. Contoh kedua, orang yang beriman membesarkan Allah dan takut. Tandanya menjunjung perintah Allah jika dia seorang istri, dia seorang anak, dia seorang murid. Islam mengatur, Allah menyuruh kepada si istri taat dan bakti kepada suaminya. Jangan membuat suami sakit hati. Jelas saja, maknanya jelas saja. Jangan membuat suami sakit hati. Jangan membuat suami sakit awak. Menyakiti hati laki jangan, menyakiti hati awak laki jangan. Jelas saja. Kalau bini-bini itu ada iman di hatinya, dia membesarkan Allah dan takut. Buktinya takut, Tuhan menyuruh jangan menyakiti badan dan hati si laki. Maka kada wani menyakiti badan dan hati si laki, karena orangnya berilmu, ilmu iman dan Islam. Beda sekali laki-laki dan bini-bini nang ada iman Islam dengan yang munafik. Jadi jelas sudah di hati kita, diri kita ini apa munafik, apa beriman dan Islam. Itu sudah jelas dengan dua contoh ini. Kalau masih aja lagi gawian-gawian mencari duit nang haram, kalau masih aja bini lawan anak kada dilajari, kalau masih aja lagi wani lawan laki menyakiti hati laki dan menyakiti awak laki, munafik namanya. Anak yang ada imannya niscaya membesarkan kepada Allah dan takut kepada Allah. Buktinya dia selalu menurut apa perintah abah dan umahnya, karena Islam menyuruh bakti kepada ibu bapa. Apa yang disuruh ibu bapa dia laksanakan karena Allah. Yang dilarang ibu bapa dia tinggalkan karena Allah. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau sudah anak ini tidak ada iman dan Islam, dia tidak membesarkan dan tidak takut kepada Allah,
buktinya gawiannya siang malam, kada mau menurut nasihat dan papada orang tuanya, bahkan gawiannya menyakitakan kepada pikiran umat dan abah. Nah jelas lagi pulang kananakan dan babinian nang munafik dengan yang beriman sudah jelas berbeda minyak dengan banyu. Jelas kan? Seorang murid laki-laki atau bini-bini yang ada iman, dia membesarkan Allah, takut kepada Allah. Buktinya dia menurut kepada gurunya. Yang disuruh guru dilaksanakan, yang ditangati guru ditinggalkan semata-mata karena Allah. Kalau tidak, itulah murid yang disebut munafik, bukan beriman dan Islam. Di sini jelas pula bahwa keadaan dua golongan murid yang munafik dan Islam dan beriman itu beda. Hadis Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif al-i'ad minna haqqah." Bukan daripada golongan umat kami orang-orang yang tua tidak maras kasihan kepada anak-anak. Di sini termasuk pemerintah yang tidak kasih sayang kepada rakyatnya, bukan umat Rasulullah. Dan orang-orang yang tidak menghormat orang tua, bukan umat kami. Di sini termasuk rakyat yang tidak taat kepada pemerintah, yang bukan zalim. Saya ulangi, rakyat yang tidak taat kepada pemerintah yang bukan zalim. Kalau pemerintahnya zalim, kita haram tunduk dan menurut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Haram kita menurut seseorang kalau atas lawan Tuhan bertentangan. Satu contoh terakhir. Orang-orang yang beriman pasti membesarkan Allah dan takut kepadanya. Buktinya dia menjunjung perintah Allah. Di antara perintah Allah, sesama Islam, saya ulangi, sesama Islam bersatu. Jelas saja. Sesama Islam bersatu. Kalau kita mendengar umat Islam atau saudara kita di Palestina siang malam dibunuh orang kafir yang disebut Israel. Kalau kita mendengar pula dan sangat kita Islam di Irak diembargo oleh orang kafir dan akan dimusnahkan oleh orang kafir. Kalau kita mendengar pula orang-orang Indonesia ini mayoritas atau paling banyak orang Islam, sudah dianggap orang Indonesia teror, sehingga berat kalau mau tinggal di Amerika. Bahkan yang di Amerika disuruh keluar. Sekarang kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, wajib membesarkan Allah dan takut, dan kita menjunjung perintah Allah bersatu. Marilah umat Islam yang mengaji hari ini, kita bersatu tekad berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga semua saudara kita yang Islam diselamatkan dan dipelihara Allah, dan semoga musuh-musuh Islam dimusnahkan oleh Allah. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Tuhanku ya Allah,
Jangan engkau biarkan lagi satu butir telur orang kafir ada di dunia ini. Musnahkanlah telur-telur kafir di dunia ini. Karena kalau masih ada telurnya, dia akan mengeluarkan anak yang bakal menyesatkan orang-orang Islam dan membahayakan orang Islam. Ya Allah, musnahkanlah mereka itu ya Allah. Hancurkan mereka itu ya Allah. Pecah belahkan mereka itu ya Allah. Dengan secara apa yang engkau kehendaki. Peliharalah Islam agama engkau ya Allah. Peliharalah orang Islam yang memegang agama engkau ya Allah. Bantulah semua kaum muslimin. Satukanlah hati umat Islam. Satukanlah hati umat Islam. Satukanlah hati umat Islam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.